Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alfianta Cesario Rizky Maulana. Saya mahasiswa ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Em, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi Islam ke dalam politik gitu. Nah, jadi kalau sebelumnya saya sempat membahas reintegrasi politik dalam Islam, maka saya di sini coba untuk menjelaskan tentang transformasi Islam dalam politik. Ya, jadi banyak sekali kan itu bahwa politik-politik yang sempat sudah belok dari Islam gitu. Nah, jadi seperti apa sih Islam dalam berpolitik itu, yang baik dalam Islam itu seperti apa, dan bagaimana kita menerapkan dalam hukum Islam dalam dunia politik seperti apa. Dan dalam video kali ini saya akan mencoba membahasnya. Bismillah. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi Islam dan politik itu ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai sebuah aturan nilai, Islam berperan tidak hanya pada aspek ubudiyah saja gitu, tapi juga mengatur secara prinsip dalam aspek politik gitu kan. Nah, Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang rasul yang membawa pesan dakwah tauhid dan moral, beliau juga seorang negarawan ulung yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam kancah politik. Nah, boleh dibilang beliau adalah seorang kepala negara yang ideal di masanya, yang barangkali juga menjadi teladan ideal bagi setiap manusia yang terjun dalam kancah perpolitikan gitu. Nah, melihat urgensi Islam dalam politik, maka kemudian Haris sarjana muslim merumuskan etika politik Islam tersebut yang sudah berjalan implementatif di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi rumusan prinsip apa ya, prinsip politik gitu yang terkodifikasi. Nah, maka di tengah arus politik yang cenderung sekuler dan liberal, keberadaan nilai Islam dalam politik diyakini perlu diterapkan secara prinsipil dalam sebuah negara. Ya, jika nilai luhur ini mampu diterapkan dengan baik gitu ya, keadilan sosial menjadi tujuan dari politik Islam itu sendiri akan dirasakan. Nah, cita-cita luhur ini seperti yang diwahyukan Allah SWT dalam firman-Nya yang memiliki arti seperti ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58 gitu. Nah, mengomentari kandungan ayat tersebut, Muhammad Abduh menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan sendi pokok dalam politik Islam dalam sebuah negara gitu. Nah, pertama, ialah amanah ilahi ya bagi pemegang kekuasaan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jadi bagi pejabat gitu kan yang sudah beri amanah, ya terutama kita di Indonesia adalah negara demokrasi sesuai dengan Islam, kita meminta suara kepada masyarakat, tapi kita tidak boleh, tujuan kita untuk menjadi seorang pejabat itu apa? Untuk membela kesejahteraan dan menegakkan keadilan di masyarakat gitu ya. Pokoknya intinya kita membicarakan masyarakat. Nah, untuk yang kedua, keadilan secara menyeluruh yang harus dilaksanakan oleh pemangku kebijakan terhadap masyarakat. Jadi ya apa ya, harus bijak dan kita harus selalu peduli masyarakat. Nah, prinsip-prinsip politik Islam, yang pertama prinsip musyawarah. Salah satu prinsip dasar yang ada dalam Islam dalam hal politik adalah prinsip musyawarah mufakat. Artinya, setiap kebijakan yang hendak diterapkan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh para pemangku amanah gitu. Nah, prinsip musyawarah ini sesuai dengan nas Al-Quran yang memiliki arti seperti ini. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.
Melihat pada prakteknya, Nabi Muhammad SAW saat hendak menentukan sikap politiknya, beliau terlebih dahulu meminta pendapat terhadap para sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad ini benar orang yang benar-benar berhati-hati. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW yang sangat dimuliakan gitu. Nabi Muhammad SAW itu ya apa ya, juga tidak mau melakukan kesalahan dan tidak mau terburu-buru, bersikap tenang gitulah bahasanya. Jadi walaupun beliau ini adalah makhluk yang sangat mulia, tapi beliau ini tetap manusia gitu. Tetap sahabat-sahabatnya meminta saran kepada sahabat-sahabatnya, alangkah baiknya seperti apa dan kira-kira seperti ini, seperti apa gitu. Nah, demikian sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat terlebih dahulu bermusyawarah saat hendak memutuskan suatu perkara. Nih, peristiwa Sakifah Bani Sa'idah adalah wujud konkret penerapan prinsip musyawarah ini dalam hal penentuan kepemimpinan sepeninggal Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat generasi terbaik begitu. Kemudian kedua, prinsip keadilan. Prinsip kedua ini juga merupakan sendi terpenting dalam politik Islam. Karena pada dasarnya begini, politik Islam itu bertujuannya menciptakan keadilan bagi setiap warga negara tanpa memandang ras, tanpa memandang budaya, tanpa memandang agama begitu. Nah, ini tertuang cukup banyak dalam masalah Al-Quran. Salah satunya seperti ini. Ada yang memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Kewajiban ini berlaku adil sejatinya juga merupakan sebuah norma yang hidup di masyarakat secara umum, yang mempunyai kedudukan nilai yang sangat tinggi dalam struktur kehidupan manusia pada berbagai aspek. Lebih-lebih dalam Islam, ia harus menjangkau segala aspek, mulai dari aspek hukum, etika, dan sosial. Di Indonesia, nilai ini telah menjadi asas dalam bernegara yang mewujud pada Pancasila. Seperti ya tertulis Pancasila gitu kan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua harus beragama. Kedua, kebersamaan adil beradab, kita harus beradil. Contoh begitu, persatuan Indonesia, kita harus bersatu. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi secara garis besar bahwa kita apabila ada masalah tidak boleh langsung diputuskan. Kita berusaha bermusyawarah dulu, cari solusi yang terbaik, dan kemudian jika sudah menemukan yang terbaik, itu yang harus kita lakukan. Kemudian kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus bersikap adil juga. Tapi memang di sini adalah konteksnya bahwa nantinya kalau kalian belajar lebih lanjut pada sila kedua dan sila kelima yang memang sama-sama manusia adil beradab. Secara garis besarnya itu adil, namun dalam konteks yang berbeda. Oke, kita kembali ke laptop pembahasan inti. Yang kemudian ketiga, prinsip kebebasan. Nah, prinsip selanjutnya yang juga sangat diperhatikan oleh Islam ialah prinsip kebebasan. Kebebasan apa yang dimaksud? Kebebasan yang ini maksudnya kebebasan yang ada dalam konsep Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas begitu, namun ialah kebebasan yang teratur dan bertanggung jawab. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan dalam menyuarakan aspirasi, contohnya secara konstitusional dan beradab. Nah, nilai ini selaras dengan undang-undang positif yang telah berlaku di Indonesia yang nampak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Jadi semua orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, beraspirasi, kemudian memiliki hak untuk bersuara, ya pokoknya hak tentang yang bersangkutan dengan politik lah. Di Indonesia semuanya berhak karena ini negara demokrasi dan rakyat itu berada di posisi tertinggi begitu katanya, dan jadi semuanya berhak untuk melakukan apapun untuk pemerintahan terutama politikan di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya dalam kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam hal ini, Islam sangat jelas memberi ruang bagi setiap insan untuk berbeda keyakinan dan tidak memaksakan sebuah keyakinan terhadap orang lain. Dalam Al-Quran juga ditegaskan kok pada surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi ya apa ya, semua orang berhak punya agama, tapi ya itu hak agama apa yang dipilih. Jadi ya kita saling menghargai, saling toleransi. Ya agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Kamu jangan ganggu agamaku, aku tidak akan mengganggu agamamu, gitu kan kurang lebih seperti itu.
Nah, hal ini juga sejalan dengan undang-undang berlaku Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang dengan tegas menyatakan adanya kemerdekaan bagi setiap orang untuk beragama dan memilih keyakinan. Demikian dalam Islam, negara tidak berhak mengintervensi keyakinan seseorang. Justru negara harus memberikan kepastian keamanan bagi warganya dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, prinsip egaliter. Nah, apa sih prinsip ini? Nah, prinsip egaliter ini ialah prinsip yang juga menjadi sendi pokok dalam politik Islam ternyata. Nah, persamaan bagi setiap individu, penjelasan seperti itu. Artinya adalah setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya marginalisasi dan diskriminasi rasial, budaya, rasa, dan keyakinan. Dasari oleh semangat takwa bahwa tidak ada yang lebih mulia dalam pandangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena nilai religiositasnya. Dengan kata lain gini, nilai religiositas mewujudkan pada laku yang baik, yang ya terwujud pada laku yang baik gitu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan artinya, hai yang memiliki arti sebenarnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa dan paling takwa di antara kamu lah begitu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, prinsip ini merupakan salah satu sendi penting yang tertuang di dalam Piagam Madinah, bahwa seluruh warga Madinah, baik dari kalangan suku yang berbeda dan agama yang berbeda, akan diperlakukan sama tanpa menganggap salah satunya lebih mulia. Kemudian selanjutnya ada prinsip pertanggungjawaban pemerintah. Nah, prinsip ini penting, dan prinsip itu juga menekan pada aspek persamaan kedudukan antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Tidak ada lebih mulia, tidak lebih tinggi. Artinya adalah bahwa tidak ada otoritarianisme dan kesewenang-wenangan penguasa dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, di sini masyarakat justru memiliki hak mendapat pertanggungjawaban dari pemerintah berkaitan dengan kebijakannya. Ya, di sini terlihat jelas juga betapa nilai-nilai Islam dalam dunia politik mampu menjadi semangat yang hidup dan senantiasa kompatibel dengan situasi dan kondisi masyarakat di semua tempat. Ya, jadi transformasinya itu seperti proses transformasi nilai Islam ke dalam dunia politik ini paling tidak ada dua cara yang bisa ditempuh. Ya, yang pertama, secara top down adalah penanaman dan penerapan nilai dari atas ke bawah, yaitu dari penguasa kepada masyarakat. Nah, hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sedang memangku amanah menjadi penguasa secara konstitusional. Pemimpin kenegaraan dan pemerintah harus mampu menjalankan tugasnya sesuai prinsip Islam yang tidak mengesampingkan keanekaragaman dan kebudayaan. Nyatanya bahwa sekarang ini kasus-kasus itu kan banyak banget tuh, para pejabat tua yang secara bersikap egois gitu. Dalam egois kenapa? Karena sebagai pejabat dan wakil rakyat dan mendapatkan dana lebih, hanya orang-orang atau kerabat-kerabatnya saja yang mendapat bantuan, sedangkan masyarakat yang dalam arti sangat membutuhkan dan golongan bawah lah bahasa seperti itu tidak mendapatkan bantuan. Padahal secara fungsional dan tupoksi dari pejabat sendiri ini harus bisa mensejahterakan rakyatnya dari golongan bawah sampai golongan atas begitu. Tapi nyatanya bahwa pejabat sekarang ini hanya juga mencari keuntungan gitu, tidak menjalankan amanah dengan baik, justru menyalahgunakan amanah. Nah, kemudian yang kedua juga seperti ini, secara bottom up. Nah, bottom up itu adalah proses penerapan nilai dari lapisan bawah ke atas. Artinya masyarakat grassroots yang mengimplementasikan nilai tersebut dari lingkup yang terendah, keluarga, bergerak kepada lingkup yang lebih tinggi, lingkungan sekitarnya gitu. Nah, dalam hal ini masyarakat juga berhak mengawasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan masukan kepada pemerintah. Bahkan dibenarkan secara konstitusional untuk setiap warga masyarakat lah mengajukan peninjauan ulang atau judicial review apabila ada kebijakan dan undang-undang yang dinilai merugikan secara sosial. Contohnya seperti Omnibus Law ini sedang judicial review sedang diajukan dan sedang dibahas begitu. Nah, kesimpulannya adalah Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki konsep dalam politik. Konsep itu lebih kepada nilai-nilai luhur yang senantiasa akan hidup dan kompatibel diterapkan. Melihat sisi humanisme, keadilan, dan egalitarianisme yang ada di dalamnya.
sehingga berpotensi menjadi semangat yang hidup. Betapa Islam menaruh perhatian besar terhadap politik hingga pasca meninggal Nabi Muhammad SAW. Para sahabat akan menomor-doakan prosesi pemakaman Nabi Muhammad SAW sampai urusan kepemimpinan selesai. Nah, sebab pemimpin akan menjadi penentu arah gerak umat Islam selanjutnya. Gitu. Nah, semangat yang ada dalam politik Islam itu terwujud pada beberapa prinsip penting, diantara adalah prinsip musyawarah, prinsip keadilan, kebebasan, egaliter, serta prinsip pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip ini pada hakikatnya ialah demi terciptanya cita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Gitu. Nah, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat ditransformasikan dengan dua cara. Cara yang utama yaitu secara top up down, dari atas ke bawah, atau dari pemerintah ke masyarakat, dan juga secara bottom up, dari bawah ke atas, yaitu seperti dari masyarakat ke pemerintahan. Nah, mungkin sekian yang saya jabarkan dan saya jelaskan dan saya bahas pada video kali ini. Kurangnya mohon maaf, semoga lebihnya bermanfaat. Bila fisabilillah fasnabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.